Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Oktavia Lestari, pengajar mata pelajaran IPS Terpadu dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, ini ada latar belakang AKM. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mencatat peringkat program for International Student Assessment Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dan 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnannya dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebagai langkah perbaikan keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Kompetensi yang diukur dalam AKM itu ada kompetensi AKM literasi membaca. Itu dibagi 3. Yang pertama konten, yang kedua proses kognitif, dan konteks. Untuk yang konten itu ada 2, teks informasi, teks fiksi, dan sedangkan proses kognitifnya itu ada 3, menentukan informasi, interpretasi, dan integrasi. Yang terakhir evaluasi dan refleksi. Nah, yang untuk yang kontennya itu ada 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dimulai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional itu ada 3. Asesmen yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau disebut dengan AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Kompetensi yang diukur dalam AKM itu ada 2. Yang pertama, literasi dan numerasi. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, kompeten AKM numerasi itu dibagikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, yang keempat aljabar. Nah, komponen juga memiliki 3. Yang pertama konten. Nah, konten itu isinya bilangan, pengukuran, dan geometri. Yang ketiganya data dan ketidakpastian, yang keempatnya aljabar. Itu isi dari konten komponen AKM numerasi. Yang kedua, isi dari proses kognitifnya
pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang terakhir, isi dari komponennya itu konteks. Isinya yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Perbedaan UN dan AN. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu perbedaannya. Kalau yang UN hanya mengukur capai hasil kognitif individu peserta didik di akhir ajang. Nah, sedangkan yang AN itu asesmen nasionalnya itu memotret input proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Yang kedua, perbedaannya yaitu kalau UN hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Yang keduanya untuk AN-nya, asesmen nasionalnya dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Yang ketiga, subjek penilaian UN akan mengambil seluruh siswa. Kalau AN, pelaporan asesmen nasionalnya diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Yang keempat, model. Soal UN, pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Nah, kalau yang AN-nya itu yang keempatnya asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang yaitu SMP, SD, SMA, dan SMK. Nah, kalau yang terakhir UN-nya secara mengevaluasi murid secara individu. Nah, ini perbedaannya sudah ada. Selanjutnya, kenapa harus AN? Karena yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Itu yang pertamanya. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Nah, itu alasan-alasan kenapa harus AN, asesmen nasional. Selanjutnya, tujuan dan manfaat asesmen nasional itu yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang keduanya, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakter efisiensi seluruh sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, dari ketiga tersebut, hasil asesmen nasional sendiri itu diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belakang. Nah, pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Nah, itu tujuan dan manfaat asesmen nasional. Nah, ini selanjutnya bentuk dan teknis pelaksanaan AN. Bentuk AN itu ada 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM. Nah, AKM itu dibagi lagi menjadi 2, asesmen literasi membaca dan numerasi. Nah, itu asesmen yang pertama. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, itu bentuk-bentuk asesmen nasional. Teknisnya, yang pertama, berbasis komputer dan bersifat adaptif ya.
Nah, di sini berarti menggunakan komputer pelaksananya. Yang kedua, peserta AKM-nya itu dilakukan seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semuanya, berarti semacam sampelnya saja, ya. Yang ketiga, jadwal pelaksanaannya itu dibagi-bagi. Yang pertama dari SD dulu, hari pertama tes literasinya 75 menit. Hari keduanya itu 75 menit untuk tes numerasi. Nah, untuk yang SMP-nya yaitu hari pertama tes literasinya 90 menit. Hari keduanya itu 90 menit untuk tes numerasi. Nah, ini bentuk dan teknis pelaksanaan AN-nya. Selanjutnya, tahapannya penguasaan kompetensi itu ada 4. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, cakap. Dan yang terakhir, mahir. Nah, ini ada 4 tahapannya, ya. Masing-masing sudah ada. Nah, selanjutnya perbedaan kompetensi berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perbedaannya yang pertama berpusat pada kebutuhan. Yang kedua, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Yang ketiga, menunjukkan kinerja dengan penerapan konsep. Yang keempat, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang kelima, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi itu dilihat dari pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, kalau dilihat dari pembelajaran berbasis konten itu ada 5. Yang pertama, berpusat pada materi pembelajaran. Yang kedua, belajar untuk cakup materi. Yang keempat, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang keempatnya, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang terakhir, orientasi pada nilai akhir. Nah, ini perbedaannya sudah jelas. Selanjutnya, dilihat dari segi belajar, itu ada 3. Yang pertama dari kurikulum. Nah, kurikulum ini isinya itu tentang cara belajar siswa tersebut. Yang kedua, pembelajarannya. Nah, pembelajarannya itu dilihat dari aktivitas kehidupan nyata di lapangan, tapi dilihat dari hasil asesmennya. Jadi mengetahui anak sampai di mana pembelajaran tersebut. Yang ketiga, asesmen, yaitu proses pengumpulannya. Nah, pengumpulannya itu dilihat dari anak mengumpulkan atau menguasai pembelajaran tersebut. Nah, dari 3 segi belajar itu dilihat ada tahapannya. Yang pertama, asesmen diagnosis. Yang kedua, formatif dan sumatif. Nah, ini dilihat segitiga belajar AKM itu sendiri. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga pemaparan tersebut bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.